Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pangkat dan akar. Dan Pusara akan berikan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nanti silahkan fotokan jawabannya dan kirimkan melalui WhatsApp ke Pusara. Sebelumnya, Pusara membahas terlebih dahulu mengenai sifat aljabar pada bentuk pangkat. Yang kemarin sudah Pusara share ya filenya, bisa kalian buka kembali. Di sini ada contohnya. Untuk contoh yang dari sifat pertama, A pangkat M kali A pangkat N, itu menjadi A pangkat M plus N. Di sini adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, nah di sini pangkatnya dijumlahkan jika ada perkalian, jadi 3 pangkat 2 plus 3. Kemudian contoh yang kedua, begitupun dengan pembagian. Kalau perkalian tadi pangkatnya ditambahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Kemudian sifat yang ketiga, jika ada pangkat di dalam kurung, kemudian ada pangkat di luar kurung, maka pangkatnya dikalikan. Di sini A pangkat M dipangkatkan N, jadi A pangkat M kali N. Maka contohnya 5 pangkat 2 dipangkatkan 1, menjadi 5 pangkat 2 kali 1. Kemudian contoh yang keempat, jika ada 2 kali 3 pangkatkan 2, maka bisa dipecah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berlaku juga untuk pembagian, jika ada 4 per 2 pangkat 3, maka bisa dipecah menjadi 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Lalu, untuk pangkat negatif, seperti contohnya A pangkat min M, itu menjadi 1 per A pangkat M. Maka contohnya 2 pangkat min 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. Jika yang di bawah atau penyebutnya ini 2 pangkat min 3, maka 1 per 2 pangkat min 3 itu sama dengan 2 pangkat 3. Lalu untuk pangkat pecahan 2 pangkat 3 per 4 diubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Lalu yang selanjutnya sifat aljabar pada bentuk akar. Maaf sebelumnya ini Pusara agak cepat karena ini sudah dibahas di materi sebelumnya. Nanti akan Pusara bahas di contoh-contoh soal lagi ya. Di sini contohnya adalah akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 3. Nah, di sini karena akar pangkatnya itu sama, yaitu pangkat 2, maka yang di dalam akar ini bisa langsung dikalikan. Berlaku juga untuk pembagian atau perperan ya. Di sini jika ada akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 3 bisa dijadikan 1, atau jika dari 1 seperti ini bisa dipisah. Lalu yang selanjutnya, jika ada akar pangkat 3 dari 5 dikali akar pangkat 2 dari 5. Nah, di sini karena yang di dalam akar ini bilangannya sama, maka berlaku jika perkalian itu yang di dalam akar ini ditambahkan. Akar pangkatnya 3 ditambah 2, yang di sini dikalikan. Untuk pembagian hanya berubah di sini dikurangkan. Kemudian jika ada akar pangkat 3 dari 5 dipangkatkan 3. Karena di sini N atau 3, di sini juga 3. Pangkatnya itu sama, maka langsung saja jawabannya adalah 5. Yang keenam, jika ada sama seperti yang kelima, tapi di sini pangkatnya berbeda, maka pangkat yang di sini itu masuk ke dalam akar. Jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Yang terakhir, jika ada 2 akar, yaitu akar pangkat, kalau tidak ada ini berarti 2, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3 dari 5, maka akar pangkat yang di sini langsung dikalikan saja. 2 kali 3 menjadi akar pangkat 6 dari 5. Lalu untuk contoh soalnya, di sini nomor 1, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 4 pangkat negatif 3 per 4. Maka kita bisa ubah dari 2 pangkat 2 kali 3. Ini yang dalam kurung ada pangkat, di sini ada pangkat di luarnya. Maka langsung dikalikan saja menjadi 2 pangkat 6. 4 pangkat negatif 3 bisa langsung pindah ke bawah menjadi 4 pangkat 3. Lalu di sini ada 4 pangkat 1, di sini 4 pangkat 3. Bisa kita langsung jumlahkan akarnya, karena ini adalah bentuk sifat pangkat pada perkalian. Jadi 2 pangkat 6 per 4 pangkat 4. Nah, 4 itu kan masih bisa dipecah menjadi 2 pangkat 2. Nah, di sini menjadi 2 pangkat 2 dikali 4 dipangkatkan 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 6 per 2 pangkat 8.
karena 2 pangkat 6-nya berada di atas, bisa kita pindah ke bawah menjadi 2 pangkat negatif 6. Kalau tadi kan positif, maka kalau pindah ke bawah jadi negatif. Kita bisa langsung kurangkan saja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 8 min 6. Hasilnya adalah 1/2 pangkat 2. Maka sama dengan 1/4. Dan contoh yang kedua, soalnya ada 4 kali 3 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 3 per 4 pangkat setengah. Maka bisa kita pecah terlebih dahulu yang di dalam kurungnya menjadi 4 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Dikalikan 2 pangkat 3. 4 pangkat setengah bisa kita ubah menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 2 dari 4. Di sini 4 itu kan bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2 dikali 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Akar pangkat 2 dari 4 itu kan hasilnya 2. Maka menjadi ini dikalikan saja 2 kali 2. Menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 per 2. 2-nya ini bisa kita pindah ke atas menjadi 2 pangkat negatif 1 karena di sini pangkatnya 1, kalau pindah ke atas menjadi 2 pangkat negatif 1. Kemudian untuk pangkat-pangkat yang dari bilangan 2 ini bisa kita kelompokkan dan kita jumlahkan, yaitu 4 tambah 3 kurangi 1. 2 pangkat 4 tambah 3 kurangi 1 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Oke, jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas bisa langsung hubungi Bu Sarah ya. Untuk contoh soal yang ketiga, ini agak panjang, yaitu 8A pangkat negatif 5 per 2, B pangkat negatif 4 per 3, per 16A pangkat negatif 7 per 2, B pangkat negatif 7 per 3 dipangkatkan negatif 2. Kita selesaikan satu per satu terlebih dahulu. Nah, di sini ada 8 dan 16. Itu bisa kita coret. 16 dibagi 8 kan dapat 2. Maka jadi yang 8 kita tulis 1, yang 16 kita tulis 2. Nah, di sini ada 1/2. Lalu kemudian yang lainnya ditulis sama terlebih dahulu. Kemudian kita kelompokkan A dengan B-nya. Nah, A-nya kan masih ada yang di atas sama di bawah. Nah, kita bisa pindahkan ke atas semua terlebih dahulu. Ini A pangkat min 5 per 2. Yang sini tadinya A pangkat min 7 per 2. Kalau naik menjadi A pangkat 7 per 2. Kemudian B-nya B pangkat min 4 per 3. Kemudian di sini ada B pangkat min 7 per 3. Kalau naik menjadi B pangkat 7 per 3 atau negatifnya hilang. Lalu kita operasikan pangkatnya. Bisa langsung dijumlahkan saja. A pangkat min 5 per 2 ditambah 7 per 2. B pangkat min 4 per 3 ditambah 7 per 3. Seperti menjumlahkan pada pecahan biasa, hasilnya adalah A pangkat 2 per 2. Min 5 tambah 7 kan 2. Jadi 2 per 2. Min 4 tambah 7 itu 3. Min 3 per 3. Nah, karena 2 per 2 itu 1 dan 3 per 3 juga 1, maka A pangkat 1, B pangkat 1. A pangkat 1 tidak perlu ditulis, maka menjadi A B per 2 pangkat negatif 2. Nah, karena ini ada pangkat di luar, kita bisa pecah menjadi A pangkat min 2, B pangkat min 2 per 2 pangkat min 2. Agar berubah menjadi pangkat positif, maka kita pindah yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Dibalik saja, jadi 2 pangkat 2 per A kuadrat B kuadrat. Menjadi sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. 4 per A kuadrat B kuadrat. Oke, seperti itu paham ya? Untuk yang nomor 4, ini ada campuran dari bentuk akar dan pangkat. Sebenarnya jika ada bentuk akar, itu kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan bentuk pangkat terlebih dahulu, karena operasinya itu lebih mudah. Lalu, ini jika ada akar pangkat 3 dari X pangkat min 2, Y kuadrat, kemudian akar pangkat 2 dari Z per akar pangkat 3 dari X, Y pangkat min 1 dikalikan akar pangkat 2 dari Z pangkat 3. Kita ubah ke bentuk pangkat semua terlebih dahulu. Jadi, X pangkat min 2 per 3. Yang di dalam akar itu di atas, kemudian yang
di luar akar, di sini 3-nya di bawah. Y pangkat 2, Z karena di sini tidak ada ditulis itu 1, tapi kalau di sini tidak ditulis itu 2, menjadi Z pangkat 1/2. Kemudian ini X-nya menjadi X pangkat 2/3, Y pangkat min 1, Z-nya Z pangkat 3/2. Kemudian kita kelompokkan X, Y, Z-nya. Kalau ada di atas sama di bawah, bisa dipindah ke atas lebih dahulu atau ke bawah lebih dahulu, terserah. Ini bisa pindah ke atas saja biar memudahkan perhitungan. Nah, di sini ada X pangkat min 2/3, yang di bawah X pangkat 2/3. Karena di sini pangkatnya positif, maka kalau pindah ke atas menjadi pangkat negatif. Ini sama X pangkat min 2/3. Y pangkat 2. Yang di bawah ada Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 kalau pindah ke atas menjadi Y pangkat 1. Dan di sini ada Z pangkat setengah. Yang di bawah ada Z pangkat 3/2. Kalau pindah ke atas jadi Z pangkat negatif 3/2. Kita operasikan pangkatnya X pangkat min 2/3, min 2/3, Y pangkat 2 plus 1, dan Z pangkat setengah min 3/2. Dihitung X-nya pangkat, maaf ya, ini ada kesalahan, harusnya yang atas dulu. X-nya pangkat min 4/3. Kan di sini ada min 2, min 2, min 4/3. Y-nya pangkat 3. Z-nya 1 min 3. Min 3 adalah min 1 min 3 min 2. Maka Z pangkat min 2/2. Kemudian bisa diubah. Ini yang pangkatnya negatif kita pindah ke bawah. Yang pangkatnya positif tetap di atas. Jadi Y pangkat 3 per X pangkat min 4/3 kalau pindah ke bawah jadi X pangkat 4/3. Z pangkat min 2/2 kalau pindah ke bawah jadi Z pangkat 2/2. Kemudian ini diubah ke bentuk akar. Y pangkat 3 per X-nya pangkat 4, kemudian di akar pangkat 3. Z-nya pangkat 1, karena 2/2 itu 1. Oke, sampai situ paham ya? Kemudian contoh soal yang terakhir atau nomor 5. Ini agak beda sendiri. Jika nilai A-nya itu 3, B-nya 4, C-nya 5, tentukan nilai dari 24 A pangkat min 1 BC per 5 A B pangkat 3 C min 1. Nah, sebelumnya kalian harus menyederhanakan terlebih dahulu. Ini baru nanti dimasukkan nilai A, B, dan C-nya agar memudahkan perhitungan. Nah, di sini bisa kita kelompokkan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. Kita pindahkan ke atas semua. Jadi 24 A pangkat min 1, yang bawah itu A-nya pangkat 1, kalau pindah ke atas menjadi A pangkat min 1, kemudian B-nya di atas B pangkat 1, yang di bawah B pangkat 3, B pangkat 3 kalau pindah ke atas jadi B pangkat min 3, kemudian C-nya yang di atas itu 3, C yang di bawah C pangkat min 1, kalau dipindah ke atas jadi C pangkat 1. Lalu dioperasikan penjumlahannya 24A min 1 min 1, min 1 min 1, B 1 min 3, C 1 plus 1. Dihitung 24 min 1 min 1 min 2, A pangkat min 2, min 1 plus 3, B pangkat min 2, C 1 plus 1, 2, C pangkat 2. Kemudian baru yang pangkatnya negatif kita pindah ke bawah. Jadi 24 C pangkat 2 per 5 A kuadrat B kuadrat. Baru kita masukkan nilai A-nya 3, B-nya 4, C-nya 5. Kita hitung 24 kali 5 kuadrat per 5 kali A-nya 3 kuadrat kali B-nya 4 kuadrat. Maka bisa kita pecah jadi 24 kali 5 kali 5 per 5 kali 3 kali 3 kali 4 kuadrat 4 kali 4. 5-nya bisa kita coret dan 24 bisa dibagi dengan 3 kali 4. Hasilnya 23 kali 4 kan 12, maka 24 bisa dibagi 12 hasilnya 2. Kemudian menjadi 2 kali 5 per 3 kali 4 atau 10 per 12. Maka hasilnya adalah 5 per 6. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung tanyakan melalui WhatsApp saja nggih. Nah, ini untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan, nanti butuhkan jawabannya dikirim melalui WhatsApp ke Pusara. Di sini ada 5 soal, bentuk soalnya hampir sama dengan
contoh-contoh yang tadi sudah Bu Sarah sampaikan. Semoga berhasil mengerjakannya, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.